Bunda Korla yang dituding oleh Nikita Mirzani tak bayarkan pajak senilai 8 miliar rupiah di Jerman membuat Ragil Mahardika ikut memberikan pencerahan kepada Nikita. Penjelasan dari Ragil Mahardika ini pun membuat Nikita Mirzani diam 1000 bahasa. Bantu jawab ya. Negara Jerman ini negara sosial, negara saling bantu-membantu supaya nggak ada orang susah, walaupun tetap ada orang susah. Nah, ketika seseorang punya utang dan dia bilang dia nggak bisa bayar utangnya, maka pemerintah memberikan dia status gitu loh. Kayak status oke, dia punya utang tapi dia nggak bisa bayar utang. Tapi tetap orang-orang ini diperbolehkan bekerja. Dan perusahaan tahu kok pasti orang ini punya masalah sama pemerintah, tapi dia karena mau... Ya, Ragil Mahardika, salah satu warga negara Indonesia yang telah lama tinggal di Jerman, membuat Nikita Mirzani mingkem terhadap penjelasannya mengenai pajak yang belum dibayarkan oleh Bunda Korla senilai 8 miliar rupiah. Ya, Ragil Mahardika pun memberikan pencerahan tentang informasi perpajakan yang ada di negara Jerman. Melalui akun TikTok pribadinya, Ragil memberikan pencerahan demi pencerahan tentang sistem perpajakan yang ada di Jerman. Bantu jawab ya. Negara Jerman ini negara sosial, negara saling bantu-membantu supaya nggak ada orang susah, walaupun tetap ada orang susah. Nah, ketika seseorang punya utang dan dia bilang dia nggak bisa bayar utangnya, maka pemerintah memberikan dia status gitu loh. Kayak status oke, dia punya utang tapi dia nggak bisa bayar utang. Tapi tetap orang-orang ini diperbolehkan bekerja. Dan perusahaan tahu kok pasti orang ini punya masalah sama pemerintah, tapi dia karena mau bekerja dan bekerjanya juga bagus supaya dia juga bisa menghidupi dirinya gitu. Nah, pemerintah memberikan status ini kayak bantuan. Oke, kalau kamu bisa bekerja, kamu dapat penghasilan untuk dirimu sendiri. Jadi kita juga nggak perlu ngasih kamu bantuan lagi kan gitu. Tapi kalau kamu dapat gajinya lebih, tolong ya dibayar utangmu misalnya. Ini kayak kompromi lah gitu sama pemerintah. Oke, utangku berapa ratus ribu euro, terus aku gajiku berapa sebulan, berapa yang bisa aku sisihkan untuk bayar utangku. Oh oke, aku tiap bulan bisa bayar 300 euro mungkin selama 10 tahun, 20 tahun gitu. Dan ini semuanya bisa dibicarakan sama pemerintah. Dan pemerintah Jerman itu benar-benar pemerintah yang baik. Makanya kalau kalian baca di berita, begitu banyaknya orang pengen tinggal di Jerman, ini memang benar. Karena boleh dibilang negara Jerman itu negara sosial yang cukup sangat membantu rakyatnya. Kalau kita kesulitan, kita bisa lapor ke pemerintah dan dapat bantuan. Tapi begitu kita dapat gaji lagi, maka kita harus bayarkan. Sebagai contoh nih, itu kayak mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan, mereka bisa pinjam uang ke pemerintah untuk bayar uang kuliahnya. Tapi begitu mereka nanti bekerja, mereka harus bayar uang yang mereka pinjam itu. Jadi sebaik itu pemerintah Jerman, dan ini memang benar adanya. Jadi kalau ada seseorang punya utang, bukan berarti dia nggak boleh kerja. Justru kalau dia punya utang, dia diwajibkan kerja untuk bayar utang-utangnya. Paham ya teman-teman ya? Tak hanya itu, Ragil pun mengungkapkan jika meski seseorang memiliki utang perpajakan di Jerman, ia tetap bebas berlibur ke negara mana saja. Nah, ini dia permasalahannya. Karena mata uang kita itu berbeda jauh. Jadi apapun yang kita rupiahkan, jatuhnya di mata orang Indonesia banyak. Padahal di Jerman atau di negara Uni Eropa yang menggunakan mata uang euro itu biasa-biasa aja.
Jadi jangan apapun kita rupiahkan, karena memang jadi kelihatannya banyak kali gitu. Nah, kalau pertanyaannya ada yang punya utang, mau itu utang pajak, utang rumah, utang mobil, utang apapun, boleh liburan keluar Jerman? Jawabannya boleh. Kan kita cuma liburan, kan kita udah kompromi, kita punya utang, kita akan bayar. Ya kita boleh dong liburan kemanapun. Tapi kalau kita menghilang, kita nggak balik lagi, kita nggak kasih kabar, mereka nggak tahu kita di mana, ya tentunya kita akan dicari. Nah, jadi kemanapun kita lari, ya pasti dicari. Kan salah sendiri, kenapa menghilang? Kalau cuma liburan, nggak apa-apa, nggak akan ada masalah. Gitu. Masalah perpajakan ini rumit banget ya. Walaupun aku belajar di kuliahan kemarin, tapi nggak dalam banget karena memang bukan bidangku. Mungkin ada teman-teman kita yang lebih ngerti tentang perpajakan internasional seperti apa. Tapi yang pasti, apapun pendapatan kita harus kita laporkan. Apalagi kan kita sudah bermasalah sama pihak perpajakan, ya tentu mereka mau tahu dong pendapatan kita apa aja, dari mana aja, dan itu harus dilaporkan. Nah, sama juga ada yang nanya, kayak mana Kak Ragil, perpajakan Kak Ragil? Kan Kak Ragil kerja, terus mungkin dapat uang dari TikTok atau YouTube. Nah, gini, jadi di Jerman itu ada batas minimal setiap orang boleh kerja sampingan. Nah, jadi karena aku cuma TikToker abal-abal dan endorsanku juga nggak ada, aku cuma ya kadang dapat uang saku beli beras doang gitu istilahnya. Jadi itu masih di tahap di mana pemerintah Jerman tidak mengenakan pajak sebagai pendapatan karena aku sudah bayar pajak dari pekerjaanku yang memang jadi pekerjaan utamaku. Ini kan TikTok dan lain-lain sebagainya cuma hobi doang. Tapi biarpun begitu, aku setiap tahun bikin Steuererklärung. Steuererklärung ini artinya kita kasih tahu berapa pengeluaran kita, berapa pendapatan kita, dan mereka nilai apakah kita harus bayar pajak lagi karena masih ada yang kurang, atau uang pajaknya dikembalikan ke kita karena kita kebanyakan bayar pajak. Biasanya setiap tahun aku sama Tuta selalu dapat uang pajaknya kembali. Karena kan kayak misalnya transportasi kerjaan itu bisa diklaim di pajak. Kalau ada yang rusak di rumah kita terus diperbaiki, uang tukangnya bisa kita klaim di pajak juga. Jadi kita bisa bikin namanya Steuererklärung dan kita bisa dapat uang balik atau bahkan kita harus bayar lagi karena kurang pajak kita. Nah, jadi semua uang yang aku dapatkan dari influencer aku yang abal-abal ini, karena kan aku nggak pernah dapat endorse yang banyak-banyak gitu ya. Paling berapa? Cuma uang saku beli beras doang. Dan itu nggak masalah karena ada namanya basis job di Jerman. Setiap orang boleh kerja sampingan itu maksimal 550 euro sebulan. Dan itu nggak kena pajak. Jadi kalau cuma aku dapat sebulan 100 euro, 200 euro, 2 juta, 3 juta rupiah, ya nggak perlu bayar pajak. Nah, pahami. Tapi ketika orang dapat miliaran dari penghasilan yang berikutnya, ya tentu dia harus lapor. Karena kan itu sudah termasuk kerja, bukan kerja basis lagi. Gitu teman-teman. Paham ya? Rumit ya memang ya. Tapi semoga ada titik pencerahan untuk kalian. Dan kita tunggulah episode berikutnya. Semoga damai ya teman-teman ya.